A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa'anna tusrafun. Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka bagaimana kamu dipalingkan dari kebenaran? Kemudian ayat ini mengisyaratkan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa zat yang mempunyai sifat-sifat yang telah disebutkan terdahulu ialah Allah yang memelihara mereka. Dialah Tuhan yang hak, yang hidup dan menghidupkan, dan dialah yang berhak untuk disembah. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyatakan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang mengurus segala urusan di dunia ini selain Allah. Allah menyalahkan perbuatan mereka dan meminta pertanggungjawaban mengapa mereka menyelewengkan dari agama yang benar, yaitu agama tauhid, kepada sesuatu yang batil. Seolah-olah mereka itu lari dari petunjuk Allah dan mencari jalan yang sesat, padahal mereka mengetahui bukti-bukti kebenaran adanya Allah Tuhan yang sebenarnya. Apabila mereka telah mengetahui bukti-bukti adanya Allah pencipta alam, maka seharusnya mereka tidak mau menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab apabila terjadi demikian, berarti pengakuan mereka berbeda dengan perbuatan, dan apa yang terbetik dalam hati mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bagi siapa yang bersikap menghambakan dirinya kepada Allah, berarti mereka telah menempuh jalan yang benar dan mendapat petunjuknya, karena mereka menyembah Tuhan yang benar. Tetapi orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka itulah orang-orang yang sesat, karena mereka mempunyai Tuhan yang tidak berhak disembah, yang mereka anggap sebagai perantara. Setiap orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah adalah orang-orang musyrik dan bergelimang dalam kebatilan serta terjerumus dalam lembah kesesatan. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah telah pasti berlaku ketentuan Tuhanmu terhadap orang-orang yang berbuat fasik, bahwa sesungguhnya mereka tidak beriman. Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang fasik dengan ancaman yang tidak dapat diubah lagi karena mereka tidak mau beriman kepada agama yang diserukan oleh Rasul, yaitu agama tauhid, dan meninggalkan pemujaan berhala. Mereka yang tidak mau percaya kepada agama tauhid bukan karena terpaksa, akan tetapi atas dasar kemauan dan ikhtiar mereka sendiri, karena mereka tidak mempunyai pandangan yang benar yang dapat melepaskan diri mereka dari belenggu kemusyrikan. Itulah sebabnya mengapa jiwa mereka tidak bisa diarahkan kepada pegangan yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Mereka telah jauh tenggelam dalam kekafiran, sedang mereka sendiri terlalu fanatik kepada kepercayaan nenek moyang mereka. Firman Allah, Innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Surat Yunus ayat 96 hingga 97. Qul hal min syurakaikum may yabta'ul khalqa thumma yu'iduh Qulillahu yabta'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tu'fakun. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah di antara sekutu-sekutu kamu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk kemudian mengembalikannya, menghidupkannya lagi? Katakanlah Allah memulai penciptaan makhluk kemudian
mengembalikannya, menghidupkannya lagi. Lalu bagaimana kamu dapat dipalingkan dari kebenaran? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan kepada mereka bahwa adakah satu di antara Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah seperti berhala, roh nenek moyang, binatang-binatang, planet-planet, malaikat, dan jin yang berkuasa pencipta makhluk, kemudian menghidupkan kembali sesudah makhluk-makhluk itu mati. Sudah tentu mereka tidak akan dapat menjawab. Hal ini karena mereka mengingkari terjadinya hari kebangkitan. Hari mereka dihidupkan kembali dari alam kubur. Sesudah itu Allah memberikan jawaban dengan perantara Rasul-Nya bahwa yang berkuasa untuk memulai kehidupan hanyalah Allah dan Dia yang berkuasa untuk memulai kehidupan atau mengembalikannya seperti keadaan semula. Namun mereka tetap tidak mau menerima agama yang benar, yaitu agama tauhid, dan lebih memilih menyembah berhala dan patung-patung yang mereka lakukan karena kecenderungan jiwa mereka sendiri, bukan karena terpaksa. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq qulillahu yahdi lil haqq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumun. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah di antara sekutu-sekutu kamu ada yang membimbing pada kebenaran? Katakanlah Allah membimbing pada kebenaran. Maka apakah yang membimbing pada kebenaran lebih berhak diikuti ataukah yang tidak mampu membimbing berhak perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu memberi keputusan? Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengemukakan pertanyaan kepada mereka bahwa adakah di antara Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan dengan Allah itu dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang benar seperti yang diterima oleh hamba-hambanya yang benar? Allah menegaskan bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk atau hidayah dalam arti taufik. Firman Allah, Qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Surat At-Toha ayat 50. Setelah seorang musyrikin tidak mampu memberikan jawaban karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa dirinya mendapat petunjuk dari Tuhan-Tuhan yang mereka persekutukan dengan Allah, baik petunjuk yang harus diterima sebagai seorang makhluk atau agama yang mereka terima sebagai bimbingan hukum, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menjawab bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, baik petunjuk yang diberikan melalui utusan, petunjuk yang diberikan melalui kitab-kitabnya, petunjuk yang didapat oleh manusia karena diperintahkan oleh Allah untuk merenungi yang demikian dan memilihkan kejadian alam, maupun petunjuk yang diberikan Allah melalui panca indera. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW agar menanyakan kepada mereka, manakah yang lebih berhak untuk diikuti, apakah zat yang memberikan petunjuk kepada kebenaran ataukah berhala-berhala yang tidak dapat memberikan petunjuk sedikit pun kepada mereka, bahkan tidak dapat mengetahui dirinya sendiri. Mengapa mereka menerima pilihan serupa itu? Kalaulah mereka mau menggunakan akal dan pikiran, tentulah mereka akan memilih zat yang memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu Allah, karena Tuhan-Tuhan yang lain tidak dapat memberikan petunjuk apapun. Allah mencela perbuatan mereka dengan menanyakan apakah gerangan yang menimpa mereka, sehingga mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara yang dapat menyampaikan ibadah mereka kepada Allah. Padahal berhala-berhala itu bukanlah Tuhan yang menciptakan dan bukan yang memberi rizki, serta bukan pula Tuhan yang memberi petunjuk. Maka mengapa mereka mengambil keputusan yang tidak adil, yaitu menganggap Tuhan-Tuhan yang mereka persekutukan itu sebagai Tuhan yang berhak disembah, bahkan diminta pertolongan tanpa izin dari zat yang menciptakan,
Dari sisi ini tampaklah kesesatan orang-orang musyrik itu dan kesalahan tindakan mereka. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut perolehan kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Berikutnya ayat ini mengemukakan beberapa alasan yang menunjukkan kebenaran agama tauhid dan kesesatan keyakinan orang musyrik, yaitu kebanyakan dari mereka yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain, memusuhi Rasulullah SAW dan mendustakan hari kebangkitan. Anggapan serupa itu bukanlah keyakinan yang benar. Akan tetapi dugaan yang dilandasi taklid buta kepada nenek moyang mereka karena mereka menduga bahwa apa yang baik menurut nenek moyang mereka adalah baik buat mereka, padahal yang dilakukan oleh nenek moyang mereka adalah sesat. Di sisi lain, ada segolongan kecil dari mereka yang mengetahui bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah agama yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah tidak dapat memberi pengaruh apa-apa kepada mereka. Akan tetapi karena hati mereka dikotori oleh kemusyrikan dan sikap mereka yang sombong dan ingkar terhadap kerasulan Muhammad serta perasaan mereka yang takut apabila kepemimpinan mereka hilang, maka mereka tetap bertaklid buta kepada nenek moyang mereka yang bergelimang dengan kemusyrikan. Kemudian Allah menerangkan bagaimana keadaan yang sebenarnya dari orang-orang yang mendasarkan keyakinan kepada dugaan itu, bahwa sesungguhnya persangkaan itu sedikit pun tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Dugaan-dugaan itu tidak dapat disamakan dengan keyakinan, dan keyakinan tidak bisa terjadi kecuali apabila didasarkan kepada sesuatu yang benar, yaitu kepada yang telah mantap, yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui apa saja yang mereka lakukan, baik perbuatan yang didasarkan kepada kepercayaan yang belum pasti kebenarannya, ataupun amalan perbuatan yang didasarkan kepada yang telah pasti kebenarannya. Dialah yang mengetahui perbuatan-perbuatan mereka dan memberikan balasan sesuai perbuatan mereka. Wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan secara terperinci ketetapan Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya, itulah dari Tuhan semesta alam. Allah menjelaskan bahwa tidaklah pantas dan tidak masuk akal apabila Al-Quran itu diciptakan oleh selain Allah. Dan tidak mungkin manusia mampu membuat Al-Quran. Sebagai alasan ketidakmungkinan itu ialah karena siapapun juga selain Allah tidak akan mampu membuat yang semacam Al-Quran. Apabila ada yang merasa mampu membuatnya, maka anggapan serupa itu hanya impian belaka yang tidak mungkin terjelma dalam dunia kenyataan. Hal ini pernah diucapkan oleh orang yang paling kafir dan paling memusuhi Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Jahal. Pada saat mengomentari kejujuran Muhammad tidak pernah berdusta kepada seorang pun. Jadi apakah mungkin ia berdusta kepada Allah? Jadi apabila tidak mungkin Al-Quran itu diciptakan oleh selain Allah, maka yang dapat diyakini ialah bahwa Al-Quran itu hanya kalam Allah semata. Al-Quran berfungsi sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihissalam. Al-Quran diberi pokok-pokok agama yang membimbing umat yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta mengamalkan isinya dengan sebaik-baiknya.
Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW bukan karena wahyu yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, itu tidak benar. Tetapi karena umat manusia telah melupakan sebagian besar dari pokok-pokok agama mereka. Bahkan ada pula yang sengaja memutarbalikkan agama mereka dan mencampur adukkan dengan tradisi-tradisi baru yang diciptakan oleh pemimpin mereka untuk merusak pokok ajaran agama mereka. Pokok-pokok ajaran agama mereka itu belum pernah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW sebelum ia menjadi utusan, yaitu sebelum ia menerima wahyu dari Allah. Dikatakan bahwa Al-Quran sebagai pembenar terhadap kitab yang sebelumnya karena Al-Quran membawa pokok-pokok ajaran yang bersesuai dengan pokok-pokok akidah yang diberi oleh Nabi Ibrahim. Juga disebabkan oleh kedatangan Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu dari Allah itu, sesuai dengan isyarat yang terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnya, seperti firman Allah, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah, nabi yang ummi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dipadati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Surat Al-A'raf ayat 157. Al-Quran itu berfungsi sebagai perinci kandungan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab-kitab yang mengandung hukum dari Allah dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, yang berisi akidah, syariat, contoh, teladan, nasihat-nasihat, dan urusan kemasyarakatan. Al-Quran mengandung petunjuk dan tidak ada bagian yang dapat diragukan. Al-Quran datang dari Zat yang menciptakan, dan seandainya Al-Quran itu bukan kalam Allah, sudah tentu akan didapati di dalamnya kesimpang siuran dan banyak kesalahan. Am yaqulu naftaroh qul fa'tu bi suratim mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan apakah pantas mereka mengatakan dia Nabi Muhammad telah membuat Al-Quran itu? Katakanlah Nabi Muhammad, kalau demikian buatlah satu surat yang semisal dengannya. Ajaklah siapa yang dapat kamu ajak selain Allah untuk menolongmu jika kamu orang-orang yang benar. Allah mengalihkan pembicaraan kepada orang-orang jahiliyah yang mengingkari kerasulan Muhammad SAW dan Al-Quran itu diciptakan Muhammad. Menghadapi tuduhan orang-orang jahiliyah itu, Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar menangkis tuduhan mereka dengan mengatakan bahwa apabila perkataan mereka itu benar, hendaklah mereka membuat sebuah surat yang semisal dengan sebuah surat dalam Al-Quran. Dan dari segi daya tariknya, petunjuk ilmunya, gaya bahasanya, dan susunannya. Sebagai tantangan kepada mereka, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada mereka agar mereka mengajak siapa saja yang dipandang mampu selain Allah untuk membuktikan apa yang mereka ucapkan itu. Firman Allah, qul laini jatama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran itu, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Surat Al-Isra ayat 88. Bal kadzabu bima lam yuhitu bimithlihi walamma bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim
fanzur kaifa kana akibatul zalimin. Bahkan mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat sebelum mereka telah mendustakan para rasul, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang zalim. Allah mengungkapkan bahwa orang-orang musyrik ternyata tidak mampu menjawab tantangan Allah untuk membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Allah menjelaskan keadaan orang-orang musyrik yang sebenarnya, bahwa mereka setelah mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Muhammad, mereka secara serta-merta mendustakannya, padahal mereka belum memikirkan terlebih dahulu kandungan isinya dan belum mengetahui duduk persoalannya. Sikap yang demikian itu adalah karena mereka memusuhi Muhammad yang membawa keyakinan baru yang berbeda dengan keyakinan nenek moyang mereka. Kemudian Allah membandingkan sikap orang-orang musyrik itu dengan sikap orang-orang musyrik yang hidup pada masa-masa sebelum mereka. Sebab ada persamaan di antara mereka, yaitu orang-orang musyrik Mekah mendustakan ayat-ayat yang diterima oleh Muhammad SAW. Sedangkan orang-orang musyrik dari umat-umat yang lalu mendustakan rasul-rasul mereka. Sama-sama mendustakan wahyu yang diterima nabi-nabi sebelum mereka menyelidiki kebenarannya secara seksama sebelum memahami penjelasannya. Yang demikian yang dimaksud dengan penjelasan di sini ialah kenyataan bahwa harus dihadapi oleh mereka akibat mendustakan ayat-ayat yang diturunkan kepada Muhammad SAW, seperti kenyataan yang telah diterima mereka atau oleh umat-umat pada masa lalu, sebagai akibat dari keinginan mereka terhadap wahyu yang mereka terima. Kenyataan yang mereka alami ialah siksaan Allah yang mereka rasakan di dunia sebelum mereka merasakan siksaan yang lebih berat di akhirat. Di akhir ayat, Allah menjelaskan bahwa memang demikian itulah nasib orang-orang yang mendustakan rasul-rasul dan nabi-nabi yang sebenarnya. Nasib ini tentu akan menimpa pula kaum musyrikin Mekah apabila mereka tetap bersikap keras dalam mendustakan wahyu-wahyu Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya agar memperhatikan bagaimana akibat kehidupan umat yang menganiaya diri sendiri karena mereka berani memusuhi dan mendustakan rasul-rasul Allah. Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazat usaihah wa minhum man khasafna bihil aw wa minhum man awraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Surat Al-Ankabut ayat 40. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Di antara mereka ada orang yang beriman padanya Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah menjelaskan kepada Rasulullah dan pengikut-pengikutnya bahwa keadaan orang musyrik yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran akan terbagi menjadi dua golongan. Segolongan yang benar-benar mempercayai Al-Quran dengan ikhtikat yang kuat, dan segolongan lainnya tidak mempercayainya dan harus-menerus berada dalam kekafiran. Namun demikian mereka tidak akan diazab secara langsung di dunia seperti nasib yang telah dialami oleh kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Di akhir ayat dijelaskan bahwa Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan di bumi karena mereka mempersekutukan Allah, menganiaya diri mereka sendiri, dan menentang hukum Allah. Hal ini disebabkan karena fitrah mereka telah rusak.
Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan yang pedih. Wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Jika mereka mendustakanmu Nabi Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Allah memberikan penjelasan apabila orang musyrik itu tetap mendustakan Muhammad SAW, maka Allah memerintahkan kepadanya untuk mengatakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW berkewajiban meneruskan tugasnya, yaitu meneruskan tugas-tugas kerasulannya sebagai penyampai perintah Allah yang kebenarannya jelas. Perintah yang mengandung peringatan dan janji-janji serta tuntutan ibadah berikut pokok-pokok kemaslahatan yang menjadi pedoman untuk kehidupan dunia. Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka. Apabila mereka tetap mempertahankan sikap mereka yang mendustakan Al-Quran dan mempersekutukan Allah, Allah berfirman, Qul kullu ya'malu ala syakilatih faraddukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuatu dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Surat Al-Isra ayat 84. Mereka berlepas diri, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Maksudnya Allah tidak akan menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena kesalahan orang yang lain. Allah berfirman, Qul la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Katakanlah, kamu tidak akan diminta tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan diminta tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Surat As-Saba ayat 25. Am yaqulu naftaroh Qul iniftaroitumu fa'alayya ijromi wa ana bari'um mimma tujarimun. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Surat Hud ayat 35. Dan firman-Nya lagi, fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kemudian jika mereka mendurhakakanmu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Asy-Syu'ara ayat 216. Wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Di antara mereka ada orang yang mendengarkan engkau Nabi Muhammad. Apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu bisa mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya bahwa di antara orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ada sekelompok manusia yang mendengarkan secara sembunyi-sembunyi apabila Al-Quran dibacakan. Mereka memperhatikan pokok-pokok agama yang terkandung di dalamnya, namun mereka tidak bermaksud untuk mendengarkan dengan ketulusan hati, karena mereka pada saat mendengarkan itu tidak mau mempergunakan akalnya untuk memperhatikan kandungan Al-Quran, dan tidak pula mau memikirkan maksud dan tujuannya, sehingga mereka itu tidak dapat memahami tujuan yang sebenarnya. Mereka mau mendengarkan karena tertarik kepada susunan bahasa yang indah dari Al-Quran, dan mereka kagum mendengarkan keindahan susunannya seperti seorang yang tertarik kepada kicauan burung di atas pepohonan. Mereka hanya dapat menikmati keindahannya, tetapi tidak dapat memahami maksud apa yang terkandung dalam kicauan itu. Allah berfirman, Ma ya'tihim min dzikrim mir
bihim muhtatsin illastama'u wa hum yal'abun. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Surat Al-Anbiya ayat 2. Dan firman-Nya, wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Surat Al-An'am ayat 26. Di akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu untuk membuat mereka itu mendengar dan mengerti apa yang mereka dengar, karena mereka itu telah kehilangan manfaat dari indera pendengaran dalam arti yang sebenar-benarnya. Mereka itu bukanlah pendengar yang baik, sebab pendengar yang baik ialah orang yang dapat memikirkan dan memahami serta melaksanakan maksud dan tujuan dari apa yang didengarnya. Apalagi mereka selamanya memang tidak akan berusaha untuk ikut mengerti, maka mereka tidak akan dapat manfaat dari apa yang mereka dengarkan dan tidak akan dapat memahami petunjuk-petunjuk yang dikandungnya. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.